semuanya, selamat datang di Jewish World Weekly di i24 News English. Saya Emily Francis. Setiap minggu kami membahas cerita, isu, dan tokoh-tokoh yang menarik bagi komunitas Yahudi, baik di sini di Israel maupun di seluruh diaspora, komunitas Yahudi global. Dan seperti biasa, kita mulai dengan berita utama dari dunia Yahudi minggu ini. Silakan simak. Inggris kini secara drastis meningkatkan perlindungan bagi komunitas Yahudi di negaranya. Pemerintah telah menjanjikan lebih dari 250 juta pound sterling selama 3 tahun ke depan untuk meningkatkan keamanan di sekitar sinagoga, sekolah, dan pusat komunitas setelah gelombang serangan antisemit. Paket ini mencakup lebih dari 500 petugas polisi tambahan di seluruh Inggris dan Wales. Jerman sedang bergerak untuk menjadikan penyangkalan hak Israel untuk eksis sebagai tindak pidana. Parlemen negara tersebut telah memajukan undang-undang yang akan memberikan hukuman hingga 5 tahun penjara bagi siapapun yang secara terbuka menyangkal keberadaan negara Yahudi atau menyerukan kehancurannya. Prancis telah mengadakan hari peringatan nasional pertamanya untuk menghormati Alfred Dreyfus. Tepat 120 tahun setelah perwira tentara Yahudi tersebut dibebaskan dari tuduhan pengkhianatan. Alfred Dreyfus yang dituduh secara salah melakukan spionase untuk Jerman dalam salah satu persidangan antisemit paling terkenal dalam sejarah, menjadi simbol ketidakadilan sebelum akhirnya dibebaskan dari segala tuduhan. Presiden Emmanuel Macron memperingatkan bahwa iblis lama antisemitisme kembali muncul. Aliyah dari Prancis terus meningkat. Sebanyak 230 imigran baru lainnya tiba di Israel minggu ini sebagai bagian dari operasi Aliyah musim panas yang diadakan pemerintah. Sejak 7 Oktober, lebih dari 6.500 Yahudi Prancis telah pindah ke Israel. Dengan imigrasi dari Prancis meningkat lebih dari 3 kali lipat dalam 3 tahun terakhir. Dan akhirnya, salah satu komunitas Yahudi terkecil di Eropa kini memiliki rumah permanen. Islandia telah membuka pusat Yahudi pertamanya di pusat kota Reykjavik, lengkap dengan sinagoga, toko makanan kosher, perpustakaan, dan ruang komunitas. Sebuah mikveh geotermal juga akan segera dibuka, menandai tonggak sejarah lain bagi komunitas Yahudi di negara itu yang beranggotakan sekitar 300 orang. Baiklah, kita mulai dengan inisiatif baru yang bertujuan untuk menjadikan para pemuda Yahudi dari seluruh dunia sebagai generasi berikutnya yang menjadi pembela Israel. Pemerintah Israel telah menyetujui Masa Diplomasi, sebuah program baru yang memberikan pelatihan langsung kepada para peserta dalam bidang diplomasi publik, komunikasi, dan kepemimpinan, sekaligus memperdalam hubungan mereka dengan negara Yahudi tersebut. Inisiatif ini hadir saat Israel sedang mencari cara-cara baru untuk melawan meningkatnya antisemitisme dan disinformasi di luar negeri. Bergabung bersama kita sekarang adalah Meir Holtz, CEO Masa Israel Journey, yang memimpin program ini dan bergabung bersama kita dari Yerusalem. Halo dan terima kasih telah hadir di sini. Ya, senang bisa berada di sini. Jadi, Masa adalah kata dalam bahasa Ibrani yang berarti, kamu tahu, perjalanan. Ada banyak makna mendalam di dalamnya. Jadi, jelaskan bagaimana inisiatif ini sangat penting dalam kaitannya dengan apa yang sebenarnya diwakili Masa sebagai konsep. Saya akan mundur sedikit dan saya akan jelaskan apa sebenarnya masa itu. Jadi kami didirikan 22 tahun yang lalu oleh Badan Yahudi dan pemerintah Israel untuk membawa para pemuda Yahudi dari seluruh dunia agar mendapatkan pengalaman bermakna yang panjang di sini, di Israel. Selama 22 tahun terakhir, kami telah memiliki lebih dari 220.000 alumni dan mereka datang ke berbagai macam program yang berbeda. Kami berusaha memastikan bahwa kami juga selalu mengikuti perkembangan dan menambahkan program-program yang relevan dengan kebutuhan dan keinginan para pemuda Yahudi di seluruh dunia. Dan itulah sebenarnya bagaimana diplomat masa hadir. Dalam kemitraan luar biasa dengan Kementerian Luar Negeri, kami menjalankan program percontohan ini tahun lalu. Dan kami benar-benar menghadirkan 20 peserta tahun lalu untuk program percontohan ini. Dari berbagai negara yang berbeda untuk mendapatkan bekal untuk diplomasi publik. Mempelajari lebih banyak tentang Yudaisme mereka, mempelajari lebih banyak tentang Israel. Dan semoga juga merasa lebih nyaman untuk membicarakan hal-hal ini, baik secara pribadi maupun dengan orang lain. Benar, maksud saya, satu hal yang sangat patut dicatat tentang program ini, kami telah memiliki banyak magang yang datang melalui saluran ini. Maksud saya, mereka semua seperti ditempatkan di bidang-bidang khusus. Tapi saya rasa kita telah belajar selama beberapa tahun terakhir bahwa kita memang membutuhkan diplomat di luar negeri. Jadi bahkan jika beberapa dari mahasiswa ini, kamu tahu, pada dasarnya tidak bisa melakukan aliyah, jelaskan alasannya. Ini sebenarnya adalah gambaran diplomasi versi 2.0 ke depannya. Bukan hanya memiliki duta besar dan orang-orang yang tinggal di berbagai belahan dunia.
Ini berlaku untuk setiap peserta yang mengikuti program massa. Menghabiskan waktu yang cukup lama di Israel sudah memperkuat kemampuan Anda untuk berbicara tentang Israel, untuk berbicara tentang Yudaisme dengan cara yang lebih percaya diri. Dalam program khusus ini, kami memilih peserta-peserta yang sangat berbakat. Anda tahu, kriteria dan proses seleksinya cukup ketat. Tahun lalu, kami memiliki lebih dari 100 pelamar, dan 20 diantaranya akhirnya mendapatkan tempat ini. Orang-orang yang memang sudah terlibat baik di media sosial maupun di komunitas mereka, dan kami memberikan mereka alat untuk melakukan lebih banyak lagi dari apa yang sudah mereka lakukan. Memberikan mereka kemampuan untuk melakukan apa yang mereka bisa. Kami tidak akan mengirimkan duta besar Israel ke seluruh dunia dalam jumlah yang signifikan. Jelas, setiap negara yang memiliki diplomat dari kami itu luar biasa, tapi kami membutuhkan orang-orang ini untuk melakukan lebih banyak lagi. Dan ini bukan hanya untuk Israel, ini juga untuk orang-orang Yahudi. Ini lebih untuk melawan antisemitisme daripada hal lainnya. Nah, ini seperti jurnalisme warga 2.0. Dalam arti, kamu tahu, seperti lagi-lagi, kita tahu apa yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Orang-orang telah menjadi influencer. Mereka membicarakannya, kamu tahu. Orang-orang yang biasanya tidak akan angkat bicara. Tapi ini adalah peran yang sangat spesifik. Dan yang menarik dari program ini adalah semakin banyak orang yang bisa mewakili komunitas-komunitas akar rumput kecil dan menjelaskan bagaimana hal itu bisa membawa situasi yang lebih baik bagi orang Yahudi di diaspora. Saya pikir persis seperti yang baru saja kamu katakan. Ketika orang Yahudi muda, atau bahkan yang lebih tua, datang ke komunitas mereka sendiri, mereka tidak mendengarnya dari pihak luar. Sekarang ini adalah orang-orang dari dalam komunitas mereka sendiri yang benar-benar membawa perubahan. Ini memperkuat semua upaya yang sudah dilakukan. Tapi ketika kamu punya seseorang yang benar-benar bisa mewakili nilai-nilai ini dan benar-benar bisa menjelaskan serta punya pengalaman langsung, kamu tahu, mereka sudah melakukan sesuatu secara langsung dan sekarang mereka punya pengetahuan untuk melakukan lebih banyak, berbicara lebih banyak, dan lebih percaya diri tentang hal itu. Itu memberikan efek domino di lingkaran mereka, teman-teman mereka, keluarga mereka, dan kemudian terus menyebar. Dan di dalam komunitas mereka, jika mereka mampu menjadi pemimpin dari upaya-upaya ini, kita akan melihat begitu banyak orang lain yang mengikuti mereka. Dan kita mungkin akan melihat pemimpin masa depan dari generasi berikutnya. Kamu tahu, maksud saya yakin sebagian dari mereka akan datang dari program debat atau program-program lainnya. Itu, kamu tahu, seiring semakin banyak orang yang semacam mulai menua, bisa dibilang, aku membayangkan, ini bisa membuka kelompok orang yang benar-benar baru suatu hari nanti di dalam Kementerian Luar Negeri dan pada akhirnya mengisi jabatan-jabatan itu. Tentu saja, itu jelas sebuah kemungkinan. Dan kamu tahu, kita melihat di Amerika Utara, 1 dari 5 alumni massa bekerja untuk organisasi Yahudi. Aku hanya ingin menyoroti statistik itu sebentar. 1 dari 5 alumni massa bekerja di organisasi Yahudi di Amerika Utara. Itu luar biasa. Itu sudah mulai membangun para pemimpin masa depan. Setelah perjalanan mereka. Wow, oke. Ya, jadi ini melibatkan mereka setelah kembali. Benar, jadi dan kita membicarakan program ini kita sudah merekrut orang-orang yang merupakan pemimpin di bidang mereka. Itu sudah sesuatu. Mereka adalah orang-orang yang bahkan memiliki potensi lebih tinggi daripada kebanyakan. Dan itulah mengapa proses seleksinya sangat ketat untuk ini. Saya benar-benar percaya bahwa setiap orang yang akan diterima untuk berpartisipasi dalam program ini akan menjadi pemimpin masa depan dengan cara mereka masing-masing. Wah, sangat menarik karena massa benar-benar terus berkembang. Dan saya tahu ini telah memberikan peluang yang sangat mengubah hidup bagi orang-orang yang saya kenal secara pribadi dan pernah bekerja sama dengan saya. Jadi, teruskan upaya baik ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Puluhan juta orang di seluruh dunia telah menonton Piala Dunia FIFA, tentu saja. Bahkan itu belum termasuk mereka yang langsung datang ke berbagai pertandingan. Kita tahu ada pertandingan seru antara dua rival terkenal, Inggris dan Argentina. Nah, seorang penulis asal Inggris mengingatkan kita tentang bab yang terlupakan dalam sejarah sepak bola, atau yang kita sebut sebagai soccer di Amerika. Dan buku barunya, Digging Deep, mengungkap kisah 11 bintang sepak bola Yahudi yang karir dan hidupnya terputus akibat Holocaust. David Bokover, penulis Digging Deep, yang mengungkap kisah 11 pesepak bola Yahudi yang dibunuh, sekarang bergabung bersama kita dari London. Halo dan terima kasih. Terima kasih sudah mengundang saya. Jadi maksud saya, ini adalah topik yang cukup sulit saya yakin untuk Anda dalami. Tapi saat kita di sini dengan dunia yang sedang menyaksikan Piala Dunia, apa pandangan Anda secara keseluruhan tentang hal ini? Dan sejauh menyangkut atlet Yahudi secara umum yang bermain olahraga ini, Ya, sayangnya saya rasa hanya ada satu peserta Yahudi di Piala Dunia ini. Hanya ada satu, yaitu Matt Turner, yang merupakan penjaga gawang cadangan untuk Amerika Serikat yang sekarang sudah tersingkir.
Sayangnya, sepak bola Yahudi sangat terkenal sebelum Holocaust, tapi tidak begitu setelahnya. Jadi, kamu memulai buku ini dengan sebuah pengamatan yang menarik. Kamu bilang, jika kamu meminta sebagian besar orang Yahudi untuk menyebutkan pesepak bola hebat, kebanyakan akan bingung, terutama orang Amerika. Karena memang kamu tahu, para pemain sepak bola tidak sepopuler bintang NBA atau NFL misalnya. Ya, maksudku, sekarang aku berbicara di negara-negara yang memang menggemari sepak bola. Jadi jika kamu bertanya kepada orang Yahudi Inggris, misalnya, seorang Yahudi Inggris yang sangat menggemari sepak bola, dan jika kamu bertanya kepada Yahudi Inggris, penggemar sepak bola, siapa pemain Brazil terhebat sepanjang masa, mereka akan menjawab Pele. Jika kamu bertanya kepada mereka, siapa pemain Argentina terhebat sepanjang masa, mereka akan mulai berdebat apakah itu Maradona atau Messi dan sebagainya. Tapi jika kamu bertanya kepada mereka, siapa pesepak bola Yahudi terhebat sepanjang masa, mereka akan kebingungan. Dan sebenarnya, yang mungkin mereka lakukan adalah mulai tersenyum, bahkan tertawa. Tapi yang mereka lakukan saat tersenyum atau tertawa, sebenarnya adalah menertawakan Holocaust. Mereka menertawakan hancurnya ingatan kolektif Yahudi setelah Holocaust. Karena yang terjadi adalah para pesepak bola Yahudi hebat ini hanya ada dalam ingatan begitu banyak orang yang juga dibunuh. Dan karena itu ceritanya pun terhenti begitu saja. Wah, jadi penelitian ini memakan waktu 6 tahun. Kamu tahu, apakah ada satu pemain tertentu yang menjadi pemicu terbukanya proyek jangka panjang dan detail seperti ini? Jadi, buku terakhir saya tentang Bela Goodman yang merupakan pelatih sepak bola Yahudi terhebat sepanjang masa. Dia selamat dari Holocaust di Hungaria. Dan kemudian dia berhasil memenangkan Piala Eropa 2 kali bersama Benfica dari Lisbon. Dan ketika saya meneliti kehidupannya, saya menemukan dunia yang benar-benar baru. Dunia yang sama sekali tidak saya ketahui. Meskipun saya adalah penggemar sepak bola fanatik dan sudah menjadi penggemar sepak bola sejak usia sangat muda. Saya juga sangat tertarik dengan sejarah Yahudi. Saya sama sekali tidak tahu tentang sejarah ini. Tetapi ketika saya membaca tentang Bela Goodman, saya menemukan dunia ini karena rekan satu timnya, pelatihnya, para penggemar, semua orang. Begitu banyak orang yang terlibat dalam sepak bola di Eropa Tengah dan Timur adalah orang Yahudi. Dan mereka sangat berperan penting dalam perkembangan sepak bola seperti yang kita pahami sekarang. Wow, itu sangat-sangat menarik. Kamu juga mendengar bagaimana Holocaust telah memengaruhi begitu banyak cabang olahraga. Maksudku, kamu mendengar kisah para petinju. Maksudku, ada banyak pegulat dan petinju hebat. Kamu tahu, yang banyak dari mereka harus menghibur Nazi di kam-kam. Kita sudah pernah mendengar beberapa kisah ini. Saya membayangkan ini terjadi di banyak cabang olahraga, bukan hanya sepak bola saja. Tentu saja, memang begitu. Dan saya fokus pada sepak bola karena 2 alasan. Pertama, itu adalah kecintaan saya. Dan untuk menyelesaikan penelitian sedalam ini, seperti yang Anda katakan, saya butuh 6 tahun. Anda harus punya kecintaan yang besar untuk menuntaskannya. Tapi juga, sepak bola tentu saja adalah olahraga paling populer di dunia. Dan apa yang memungkinkan saya lakukan lewat buku ini, selain hanya menceritakan kisah 11 pemain ini, karena saya jelas harus menceritakan situasi hidup mereka, latar belakang mereka, dan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka pada akhirnya. Saya berhasil membahas sejarah orang Yahudi pada abad ke-20 dan Zionisme, serta kelahiran Israel melalui kisah 11 pemain ini. Kita tahu, satu hal yang jelas, sepak bola, saya rasa bisa dibilang adalah olahraga paling populer di dunia. Saya tidak bisa memastikan itu. Kamu pasti tahu itu. Tapi anak-anak Israel semua bermimpi menjadi Messi atau Ronaldo di sini. Jadi jelaskan perasaan menghadapi momen ketika semuanya terasa lengkap. Sekarang kita berada di Israel. Negara ini telah lahir dan ada banyak atlet berbakat yang tumbuh di sini saat kita berbicara. Ya, saya berharap impian saya adalah melihat buku saya diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Dan saya berharap para pesepak bola muda di Israel akan menghargai bahwa mereka mengikuti tradisi yang gemilang dan kaya dari para pemain sepak bola Yahudi hebat. Dan menurut saya yang kurang dari Israel adalah mereka sebenarnya telah menghasilkan pemain sepak bola yang sangat bagus selama bertahun-tahun. Menurut saya, yang kurang dari Israel adalah keyakinan kolektif, kepercayaan diri, keyakinan bahwa kita bisa melakukan ini. Dan saya pikir jika mereka memahami bahwa mereka adalah pewaris tradisi besar, itu akan meningkatkan kepercayaan diri mereka dan mendorong mereka meraih lebih banyak keberhasilan. Ya, kami baru saja menyelesaikan pertandingan Baka Makabiah juga yang sangat luar biasa karena begitu banyak pemain bisa datang dan berada di Israel. Maksud saya memang ada banyak kebanggaan terhadap budaya olahraga dan juga kebangkitan kembali.
Tentu saja. Dan kamu tahu, sepak bola dan olahraga memiliki sejarah yang hebat di kalangan Yahudi. Dan itu benar-benar muncul bersama gerakan Zionis. Filsuf Zionis Max Nordau mencetuskan gagasan tentang Yudaisme berotot. Dia percaya bahwa orang Yahudi harus keluar dari gaya hidup religius mereka di yeshiva, dan mereka harus menjadi bugar serta sehat. Mereka harus berolahraga dan belajar bagaimana membela tanah air mereka sendiri. Dan begitulah semuanya dimulai. Dan ada tradisi besar klub sepak bola Zionis, klub olahraga Zionis di seluruh Eropa Tengah dan Timur. Dan klub-klub Israel sekarang, Maccabi, Hapoel, adalah pewaris tradisi besar itu. Ya, satu hal lagi. Aku tahu ini agak random dan kamu lebih tahu daripada aku karena kamu paham sepak bola. Bisakah kita menganggap David Beckham sebagai pesepak bola Yahudi? Karena bukankah dia terbuka tentang bahwa salah satu kakek atau neneknya orang Yahudi, benar? Benar, memang begitu. Dan menurutku, orang Yahudi memang mencari-cari siapa saja pesepak bola hebat yang bisa mereka klaim sebagai Yahudi. Maksudku, mari kita hadapi kenyataannya. Beckham mungkin punya akar Yahudi, tapi dia sebenarnya bukan seorang Yahudi. Tapi dia mengakui kalau dia punya salah satu kakek atau nenek yang Yahudi kan? Maksudku, dia terbuka soal itu, benar? Dia benar-benar terbuka soal itu. Tapi ada banyak tokoh Yahudi hebat dalam sejarah yang bisa kita banggakan sebagai bagian dari kita. Dan kita juga harus mengambil inspirasi dari mereka. Luar biasa. Terima kasih banyak. Bukunya sangat menarik. Dan selamat ya. Aku tahu, jelas ini proyek yang dikerjakan sepenuh hati. Dan aku yakin kamu sedikit kecewa dengan hasilnya. Tapi kamu tampak cukup bahagia meskipun kalah menurut penilaian kami. Tentu saja. Selalu ada kesempatan berikutnya. Benar sekali. Terima kasih. Dari tumbuh besar di sebuah mosyav kecil di Israel hingga menjadi koordinator UFO Presiden Trump. Profesor Astrofisika Harvard Avi Loeb sekarang memimpin upaya ilmiah Gedung Putih untuk mempelajari fenomena udara tak dikenal atau UAP. Dan beliau bergabung bersama kita sekarang. Silahkan beri tepuk tangan untuk Avi Loeb yang telah terbukti benar. Belum sekarang. Saya pernah mewawancarai Anda beberapa tahun lalu tentang yang dari Hawaii, Ioana, saya lupa namanya. Dan waktu itu, semua orang mengkritik Anda. Dan lihatlah Anda sekarang, seorang fisikawan profesional. Dan sebelumnya, tidak ada yang berani mengambil risiko. Tapi Anda tahu apa yang Anda bicarakan. Dari mana nyali Anda sehingga Anda tidak peduli dengan apa yang orang-orang katakan bertahun-tahun lalu? Terima kasih sudah mengundang saya. Saya memang tumbuh di sebuah pertanian dan saya lebih peduli pada alam daripada apa yang orang katakan. Sebagai seorang ilmuwan, saya punya hak istimewa untuk mempertahankan rasa ingin tahu masa kecil saya. Dan pertanyaan paling mendasar dalam sains adalah, apakah kita sendirian? Karena jika kita punya tetangga di lingkungan kosmik kita, itu berarti kita mungkin bukan yang teratas dalam rantai makanan. Secara kosmologis. Berbicara. Dan kita juga bisa belajar hal-hal baru dalam sains dan teknologi dari mereka. Itu akan berarti bahwa jika kamu percaya pada Tuhan, maka Tuhan bukanlah orang tua dari hanya satu anak. Dan itu akan menginspirasi kita untuk tidak terus berfokus pada konflik di permukaan dua dimensi planet ini. Tentu saja. Tempat kita dilahirkan, kita akan terinspirasi untuk mempertimbangkan ruang antar bintang tiga dimensi yang bisa kita jelajahi. Jadi secara keseluruhan, menurut saya itu akan menjadi pesan yang sangat membangkitkan semangat bagi umat manusia. Kita semua berada di perahu yang sama. Dan jika ada tetangga yang mengetuk pintu, Yang lebih pintar dari kita seharusnya ingin belajar dari mereka juga. nah, ketukan di pintu seringkali membuat anggota keluarga berhenti berdebat keras dan fokus pada tamu yang datang. Jadi itulah harapan saya untuk masa depan. Tapi sampai sekarang kita belum punya bukti yang pasti. Tapi memang pada tahun 2017 kita pernah menemukan sebuah objek antar bintang yang terlihat sangat aneh. Bentuknya datar, terdorong menjauh dari matahari oleh suatu kekuatan misterius selain gravitasi, dan tidak menunjukkan penguapan seperti yang terjadi pada komet. Jadi saya menduga mungkin itu adalah sesuatu buatan teknologi. Dan sekarang pemerintah Arekas merilis berkas-berkas yang berkaitan dengan objek-objek tak dikenal. Ini adalah objek-objek yang bahkan Pentagon dan badan-badan intelijen tidak bisa mengidentifikasinya. Dan Anda pasti berpikir bahwa mereka akan sangat enggan mengungkapkan fakta itu, karena itu berarti mereka tidak menjalankan tugas mereka. Tapi, kenapa itu ditutup selama bertahun-tahun? Itu yang selama ini kita semua pertanyakan. Seperti,
Kenapa? Kenapa hal itu begitu penting untuk disembunyikan? Maksudku, kita sudah membicarakan, kamu tahu, bintang yang berbentuk 8 sudut itu. Semua orang sudah membicarakannya selama berbulan-bulan. Seperti, kenapa itu harus menjadi rahasia besar? Ya, alasan pertama adalah sebagian besar data ini diperoleh dari sensor-sensor rahasia. Ini adalah sensor-sensor yang pemerintah Amerika Serikat tidak ingin negara-negara musuh mengetahuinya. Tapi alasan kedua tentu saja adalah ketika para birokrat tidak bisa memecahkan sesuatu, mereka tidak mau mengakui bahwa mereka tidak menjalankan tugasnya. Mereka hanya menyimpannya begitu saja. Jadi, klasifikasi menawarkan solusi yang sangat praktis untuk itu, sehingga Kongres Amerika Serikat tidak akan meninjau celah-celah dalam pertahanan Amerika Serikat. Jadi baru-baru ini Presiden Trump mengeluarkan arahan untuk merilis semua informasi yang tidak berdampak apapun pada keamanan nasional. Dan kita telah melihat 4 rilis yang ditonton oleh 2 miliar orang di seluruh dunia, yang cukup luar biasa. Saya tidak tahu ada situs web lain yang dalam 2 bulan memiliki 2 miliar penonton. Jadi ini adalah topik yang sangat menarik bagi masyarakat umum. Ini juga menginspirasi anak-anak untuk menjadi ilmuwan. Ya, benar sekali. Saya mengerti sekarang. Saya suka hal-hal seperti ini. Saya bisa membicarakan ini sepanjang hari. Saya salah satu anak yang suka duduk dan bertanya-tanya sambil melihat bintang-bintang. Jadi, saya paham. Kalau saya tidak menjadi jurnalis, mungkin saya sendiri akan menjadi astrofisikawan. Tapi tetap saja, sekarang ada pilot dan pejabat resmi yang diwawancarai dan mengatakan bahwa mereka melihat ini. Sementara orang-orang dulu takut diejek. Tapi kita melihat video-video ini. Seperti apa? Ya. Situasinya sangat berbeda dengan naskah Steven Spielberg dalam film terbaru Disclosure Day, di mana tokoh utamanya, mobilnya ditabrak kereta yang sedang berjalan. Kamu tahu, mobil saya masih utuh. Dan faktanya pemerintah Harekas meminta saran saya sebagai ilmuwan tentang masalah ini. Jadi kamu tahu, soal sains itu, hampir sepanjang waktu kita berada dalam keadaan ketidakpastian. Karena kita tidak memiliki cukup petunjuk, cukup bukti. Dan ini adalah pekerjaan seorang detektif. Dan kita bisa membuat kemajuan dengan mengumpulkan data baru atau menganalisis data lama. Jadi kita perlu membangun sensor-sensor baru. Atau jika pemerintah memiliki data yang berguna, dewan saya sedang berusaha mendapatkannya agar kami bisa menganalisisnya. Dan harapan saya, kita bisa membuat kemajuan dalam hal ini. Ada 2 kemungkinan. Entah kita sedang berurusan dengan teknologi buatan manusia, dalam hal ini, itu adalah masalah keamanan nasional. Benar, tapi bagaimana kamu melihatnya bergerak naik, turun, ke samping? Aku seperti tanpa pendorong. Aku akan menjadi manusia biasa. Ya. Aku akan beri kamu contoh. Bayangkan sinar laser menciptakan titik panas di atmosfer. Itu seperti titik cahaya laser yang bergerak-gerak dan membuat kucing jadi gila. Kamu tahu, mereka mengikuti titik itu seolah-olah itu adalah sebuah benda. Mungkin kita sedang melihat sesuatu seperti itu. Jadi, tidak ada gesekan dengan atmosfer karena itu bukan benda nyata. Tapi, kamu tahu, kecil kemungkinan itu adalah titik laser karena kita sedang membicarakan objek yang terlihat dari jauh. Jaraknya berkilo-kilometer, dan jumlah daya yang dibutuhkan untuk laser seperti itu akan jauh melebihi apa yang digunakan militer. Maksud saya baru-baru ini kita tahu tentang Rafael di Israel yang memproduksi senjata laser yang bisa melindungi dari drone, dari berbagai jenis rudal lainnya. Tapi kamu tahu itu laser. Kalau itu rudal, kamu tahu itu laser. Tidak akan ada yang berpikir, tidak ada yang akan bilang, itu UAP. Benar. Jadi fakta bahwa Pentagon, Badan Intelijen, datang kepada saya sebagai ilmuwan, berarti mereka tidak yakin apakah itu buatan manusia. Jika mereka yakin itu bisa buatan manusia atau diproduksi secara teknologi oleh negara lain, mereka akan menulis memo rahasia kepada Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Sebaliknya, mereka datang kepada saya, dan itu berarti bagi saya bahwa ada kemungkinan kita menemukan sesuatu yang benar-benar tidak biasa. Mari kita selidiki. Jadi saya seperti anak kecil di toko permen ketika mereka sudah membuat saya tertarik sejak awal ketika mereka meminta saya untuk melakukan ini. Jadi, satu hal lagi. Kalau kita mundur sedikit, maksud saya karena kita melihat kembali ke sumber-sumber kuno, zaman Alkitab, maksud saya, ada banyak alegori juga dalam Alkitab dan Taurat, kamu tahu. Dan Zohar yang membicarakan tentang hal-hal itu. Kamu mendengar cerita tentang Samaria, dan kamu tahu semua teori yang banyak orang bicarakan.
Tapi kamu tahu, kamu pasti berpikir bahwa hal-hal ini tidak muncul begitu saja tanpa sebab. Maksud saya, cerita rakyat itu sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda. Jadi kenapa sains yang akhirnya diterima semua orang? Kenapa sains harus membuatnya lebih rumit dengan harus membuktikannya? Ya, maksud saya mencoba menyampaikan bahwa sains tidak perlu membuatnya rumit. Tapi kita perlu memperhatikan bukti, karena cerita belum tentu benar. Kita tahu bahwa, kamu tahu, politisi menceritakan kisah kepada publik yang akhirnya tidak benar. Agama juga melakukan hal yang sama. Jadi cara bagi kita untuk maju adalah dengan mengumpulkan bukti, petunjuk yang akan membimbing kita menuju kebenaran. Itulah perbedaannya. Dan tentu saja dibutuhkan lebih banyak waktu untuk melakukan pekerjaan berat daripada sekedar bercerita. Itulah mengapa saya katakan, tetaplah fokus pada objek-objek berbentuk bola yang sedang dilaporkan. Bukan pada media sosial. Benar. Seperti yang dikatakan pelatih basket, fokuslah pada bola, bukan pada penonton. Dan itulah yang harus kita lakukan. Sekarang mungkin saja, kamu tahu, kita pernah dikunjungi di masa lalu. Bahkan, manusia memperoleh banyak kemampuan kita saat ini sebagai hasil dari nasihat yang kita dapatkan dari para pengunjung antar bintang. Itu mungkin saja. Kita hanya belum memiliki bukti yang meyakinkan untuk itu. Ya, aku harap kita bisa menemukannya. Waktu kita habis. Jika seseorang harus menemukannya, itu kamu. Kamu harus menyelesaikan apa yang kamu mulai. Kenapa mereka tidak langsung mendarat di sini dan membiarkan kita mengambil sampel? Terima kasih, aku akan lakukan yang terbaik. Dan tentu saja, ciri-ciri utamanya, kita bisa mengujinya. Jika kamu percaya kepada Tuhan, itu berarti Tuhan bukanlah orang tua dari hanya satu anak saja. Mesuka kau. Terima kasih banyak. Avi, aku bisa terus berbicara tanpa henti. Kita harus melanjutkan percakapan ini nanti. Aku suka sekali topik ini. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah mengundang saya. Dan itu saja untuk episode Jewish World Weekly minggu ini. Kamu bisa langsung ke saluran YouTube I24 News English, situs web kami, media sosial, semuanya untuk mengikuti episode ini maupun episode lainnya. Saya Emily Francis, terima kasih banyak sudah menonton dan shalom dari Tel Aviv.